Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat sampai hari ini. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Hajra dari SMA Negeri 1 Wonomulyo. Dalam lomba kreativitas remaja tahun 2024, saya akan membawakan sebuah pidato singkat tentang stop narkoba untuk hidup yang lebih bahagia. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa bangsa kita saat ini sedang dilanda masalah yang cukup serius. Masalah tersebut adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Hampir setiap saat kita mendengarkan kabar yang menyatakan bahwa kondisi generasi kita semakin memburuk. Ini karena banyak dari kalangan muda yang terjerat dalam kasus-kasus narkoba. Saudara-saudaraku, narkoba merupakan zat atau obat-obatan yang bersifat adiktif, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran serta efek-efek negatif lainnya. Di Indonesia, landasan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ini harusnya menjadi alasan kuat kita untuk menjauhkan diri dari narkoba, terkhusus kepada para generasi muda. Selain menimbulkan efek negatif pada tubuh, penggunaan serta pengedaran narkoba merupakan pelanggaran hukum di negeri ini dan sudah termasuk ke dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, narkoba disebut sebagai hal yang merusak generasi muda. Sebagai contoh, banyak di luar sana pelajar yang tertangkap basah karena menggunakan narkoba, serta banyak remaja-remaja yang tertangkap basah karena melakukan pesta narkoba. Berbagai laporan mengatakan bahwa mereka tidak hanya mengedarkan narkoba, tidak hanya menggunakan narkoba, mereka juga mengedarkannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Ironisnya yang melakukan itu adalah orang-orang di kalangan muda seperti kita. Saudara-saudaraku, bahaya narkoba bukanlah hal yang harus kita sepelekan. Mereka bukan hanya zat kimia yang mengakibatkan penurunan kesadaran, tetapi ia juga merupakan wabah yang menggerogoti kehidupan kita. Narkoba bukan hanya masalah kesehatan, tetapi ia menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup, sosial, ekonomi, serta moralitas masyarakat kita. Bagi seorang pelajar, narkoba akan membuat mereka kehilangan semangat belajar. Dan bagi para orang tua, narkoba akan membuat mereka malas untuk bekerja. Ini semua karena narkoba. Teman-temanku, pemerintahan kita sudah menyatakan bahwa narkoba sebagai bahaya nasional yang harus kita antisipasi dan harus diberantas oleh siapapun. Hal ini berarti siapapun itu harus ikut andil dalam menghadapi masalah ini. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk menjadi agen perubahan. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Mari kita dukung program-program rehabilitasi yang dilakukan orang-orang yang terjerat kasus narkoba. Dan yang paling penting, mari kita berkomitmen bersama untuk hidup bebas tanpa narkoba. Menjadi contoh positif bagi orang-orang di sekitar kita dan berani mengatakan tidak kepada narkoba. Kita semua tahu bahwa kita sedang berdiri di dalam medan perang melawan narkoba. Kita harus ingat
bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat. Kita harus memiliki kerja keras, kerjasama, dan komitmen agar masalah narkoba ini cepat teratasi dan kita bisa mewariskan kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.